Halo Sobat Saham semua, jumpa lagi dengan saya Koko Edwil dalam seri Balsem, belajar analisa langsung secara mandiri. Di episode kedua ini, kita akan sama-sama belajar tentang tren. Nah, nanti Koet akan jelaskan nih macam-macam tren dan mengapa kita perlu mengetahui tren. Sebelum kita mendalami masalah tren, nah kita harus tahu nih apa itu swing. Kenapa sih kita harus tahu swing? Karena dengan mengetahui swing, kita bisa menarik-narik garis ya. Garis untuk membentuk trend line atau garis untuk membentuk pola. Semua itu kita butuh swing ya. Karena garis itu ditarik dari swing ke swing. Jadi otomatis kita harus mengetahui nih gimana cara terbentuknya swing. Pertama ada swing high. Kalau swing high ini adalah ketika candlenya naik ya, ditandai dengan candle hijau. Lalu di candle ketiganya atau di candle C-nya, itu dia merah ya, mengalami koreksi. Lalu dia close nih, candle C ini close di low-nya candle B. Nah, maka itu namanya swing high ya. Jadi, ketika candle A naik, candle B naik, lalu candle C-nya turun dan closing di bawah low-nya candle B, nah itu namanya swing high. Lalu ada swing low. Kalau swing low itu kebalikannya ya. Itu ketika candle-nya mengalami penurunan ya. Ini candle merah-merah begini. Lalu ketika candle C-nya naik, hijau, closing di high-nya candle B, maka itu valid swing low ya namanya. Jadi, ketika candle A turun, candle B turun, lalu candle C naik, closing di atas high-nya candle B, itu valid ya, swing low. Lalu ada lagi swing high inside bar. Nah, kalau swing high inside bar itu adalah, kalau di swing high biasa kan dia pas candle C langsung closing di low-nya candle B. Nah, kalau di swing high inside bar, itu candle C-nya dia tidak sanggup closing di bawah low-nya candle B ya. Jadi kita harus menunggu lagi nih satu candle, yaitu candle D. Ketika dia sudah closing di low-nya candle B, baru valid namanya swing high inside bar ya. Kenapa? Karena dia butuh candle C lagi ya. Candle C dia tidak sanggup menutup, akhirnya kita tunggu lagi candle D, dia nutup, baru terjadinya swing high gitu. Lalu kalau swing low inside bar juga sama kebalikannya, itu ketika candle yang mengalami koreksi ya, turun. Nah, kita bisa lihat di sini ada candle A, candle B. Ketika candle C, dia malah tidak sanggup closing nih di atas high-nya candle B. Jadi kita butuh satu candle lagi, itu candle D. Nah, lalu ketika candle D ini closing di atas high-nya candle B, lalu itu baru valid ya, valid swing low gitu. Tapi ini dengan inside bar, karena ada candle C ini ya, yang tidak bisa sanggup untuk menutup di high candle B. Setelah mengetahui dengan jelas nih cara menentukan swing, nah sekarang mari kita nih masuk dalam topik utama kita, yaitu trend. Nah, yang pertama ini ada bullish trend ya, atau bisa disebut juga uptrend. Ciri-cirinya bisa dilihat ya, di sini jelas sekali saham tersebut naik ya secara 45 derajat ya. Nih, kalau diukur 45 derajat udah naik terus ya. Lalu kalau sobat nemuin saham kayak gini, ya harus sobat lakukan tuh harus beli ya. Jadi kalau nemuin bullish trend atau uptrend, itu fokus utamanya beli ya. Dan untuk tahu di mana harga yang tepat untuk beli, nanti akan Koet kasih tahu nih gimana caranya ya. Jadi fokusnya udah tahu nih, kalau ada bullish kita beli, di mana belinya itu, nah nanti ada banyak metode yang bisa kita gunakan ya. Untuk secara tepat nih, mengetahui tren sedang bullish, kalau tadi kan kita bisa lihat secara garis besar ya. Tapi kalau misalnya kita bingung nih, ini beneran bullish apa enggak? Nah, kita bisa lihat nih dengan mengetahui strukturnya nih. Struktur ini maksudnya apa nih? Kalau uptrend ya, atau bullish trend, itu strukturnya harus konsisten untuk higher high dan higher low. Kita bisa di sini ada HH itu higher high dan HL, higher low ya. Itu bisa dilihat ya, ini kan ada higher high, ini higher low. Bisa dilihat juga di sini ada yang namanya badan cangkul ya. Nih, kalau yang hijau ini itu namanya badan cangkul. Lalu yang merah ini namanya kepala cangkul atau secondary reaction ya. Jadi kalau dalam satu tren itu dia pasti ada dua pergerakan. Yang pergerakan pertama itu pasti dia bentuk badan cangkul ya, atau primary ini badan cangkul. Lalu kepala cangkul yaitu secondary. Jadi ini kita lihat badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul. Nah, itu pasti dia konsisten tuh bentuk badan cangkul dan kepala cangkul. Nah, kita bisa lihat nih ada higher high, terus higher low. Jadi dia konsisten ya bentuk higher high dan higher low ya. Lalu ada lagi bearish trend. Nah, kalau biasanya juga kita bisa lihat ya kebalikannya dari uptrend, itu dia turun ya, 45 derajat turun ya, bisa dilihat ya dari sini secara sekilas. Kalau misalnya kita mau tahu strukturnya, itu sama kayak uptrend tadi ya, itu tapi dia kebalikannya adalah dia membentuk lower high dan lower low ya. Ini ada LH dan LL, lower high dan lower low. Jadi dia konsisten nih. Tapi kebalikannya kalau bullish badan cangkul lalu kepala cangkulnya menghadap ke bawah, kalau ini kebalikannya nih, badan cangkulnya ini menghadap ke bawah, kepala cangkulnya malah kebalikannya nih, malah menghadap ke atas.
Jadi badan cangkul ke bawah, lalu kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Dia konsisten ya, membentuk lower high dan lower low. Nah, jadi dengan kita mengetahui struktur ini, kita bisa lebih jelas nih mengetahui nih tren yang terjadi saat ini itu apa nih, apakah uptrend, ya bearish, atau lagi ada satu lagi nanti sideways ya. Jadi kita tuh jangan ketuker. Jadi kalau misalkan bullish itu kita beli, kalau bearish itu kita hindari deh ya. Apalagi kalau misalnya dia udah konsisten untuk lower high dan lower low. Lalu yang ketiga ya, itu ada sideways. Kalau sideways ini dia nggak jelas nih, dia bergeraknya ranging ya, atas bawah tuh. Jadi kita tidak bisa lihat nih dia apakah turun apa naik, dia bergeraknya atas bawah nih. Nah, untuk strukturnya tuh, nah bisa lihat dari sini ya. Ini nggak ada higher high, nggak ada higher low, nggak ada lower high. Oke, dia badan cangkul, kepala cangkul. Kalau mau bullish harusnya kan badan cangkul lagi, tapi ini malah membentuk kepala cangkul nih. Udah bentuk kepala cangkul, dia bentuk badan cangkul lagi. Lalu harusnya kalau mau konsisten downtrend harusnya membentuk lower high nih, harusnya kepala cangkul. Tapi di sini dia malah membentuk badan cangkul lagi. Nah, itu jadi dia nggak ada konsisten gitu ya. Jadi dia bergerak atas bawah nih. Makanya di sini tuh kita bisa lihat nggak ada higher high atau nggak ada lower high. Nah, itu nggak jelas ya di sini. Nah, lalu kita gimana sih mau tahu nih kalau misalnya kita tadinya bullish tiba-tiba berubah tren nih jadi bearish. Nah, itu gampang nih. Kita bisa lihat nih. Tadi kan udah kuat kasih tahu ya, kalau misalkan bullish itu dia pasti selalu membentuk higher high dan higher low. Nah, kita bisa di sini ya, ini badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul. Ini udah membentuk higher high ya. Harusnya kalau bullish kan dia membentuk higher low lagi nih. Harusnya dia turun ya sampai sini, kepala cangkul terus naik lagi kan, membentuk badan cangkul. Namun di sini dia malah turunnya sampai menembus higher low ya. Jadi dia membentuk lower low nih jadinya ya kan. Nah, habis sudah membentuk lower low, dia naik membentuk lower high. Nah, ini udah pasti nih dia udah badan cangkul lalu kepala cangkul. Nah, ini udah pas bikin badan cangkul lagi. Ketika dia sudah nge-break lower low ini, ini udah confirm nih dari bullish ke bearish ya. Jadi bisa dilihat nih, ini badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, harusnya kepala cangkul, tapi dia adalah membentuk badan cangkulnya bearish. Lalu kepala cangkul, nah ini lalu badan cangkul lagi. Nah, ini berarti udah confirm ya, udah jadi bearish gitu. Lalu kalau bearish to bullish sama nih kebalikannya nih, dia kan membentuk lower high sama lower low. Tapi di sini ketika dia bentuk badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul harusnya membentuk kepala cangkul dong kalau mau turun terus, tapi dia di sini malah membentuk badan cangkul, membentuk higher high, lalu membentuk kepala cangkul, higher low, lalu bentuk lagi badan cangkul lagi. Nah, ketika break higher high di sini ya, nah itu udah confirm nih membentuk apa namanya dari bearish ke bullish ya. Jadi untuk kita mengetahui tren itu ya berubah apa enggak, itu kita bisa lihat ya dari konsistennya ini nih, lower high dan higher high-nya ini kita bisa perhatikan ya. Untuk lebih jelasnya ya, Koet akan jelaskan langsung nih lewat chat ya. Tapi disclaimer dulu nih ya, ini yang Koet jelaskan di chat ini, saham-saham ini bukan rekomendasi ya, cuma sebagai contoh aja. Jadi jangan apa nanti Koet bilang bullish langsung pada beli gitu. Soalnya kalau kita tahu bullish, kita juga harus tahu nih harganya di mana nih belinya. Jadi itu juga butuh ilmu lain lagi yang nanti akan Koet jelaskan di seri-seri selanjutnya ya. Nah, untuk contoh saham bullish ya yang saat ini Koet tahu sih, yang pertama Tins ya. Nah, ini Tins kan bullish sekali ya, bisa dilihat ya, ini dia membentuk 45 derajat ya, naik terus ya, bisa terlihat dari sini ya, naik terus nih. Lalu kita bedah nih strukturnya ya, kita lihat strukturnya nih, ya dari sini dia membentuk badan cangkul, lalu kepala cangkul ya, lalu dia membentuk badan cangkul lagi, kepala cangkul. Nah, ini kalau misalnya dia udah membentuk kepala cangkul, udah membentuk higher low 2 kali, nah itu udah konsisten uptrend ya. Jadi dia nih di sini ada higher high ya, lalu di sini higher high lagi, di sini higher low, higher low. Nah, ini udah 2 kali higher high dan higher low, itu udah pasti udah konsisten membentuk bullish ya. Nah, ini kelihatan sekali nih 45 derajat naik ya. Untuk saham bearishnya itu ada Unilever. Nah, Unilever kan kemarin lagi heboh sekali ya karena turun terus ya. Kita bisa lihat nih dia konsisten nih, lihat ya. Nah, ini itu ya, bisa dilihat dia bentuk badan cangkul ya, di sini bentuk badan cangkul, lalu dia bentuk kepala cangkul di sini ya, terus bentuk lagi badan cangkul, terus bentuk lagi kepala cangkul, terus bentuk lagi badan cangkul. Nah, ini udah bearish nih, udah jelas sekali ya. Kenapa? Karena bisa dilihat nih dari sini kan ini high, ini low. Nah, ini dia di sini dia membentuk lower high, di sini bentuk lower low ya, lalu di sini membentuk lower high lagi.
di sini membentuk lower low lagi. Nah itu udah lower high 2 kali, udah konsisten ya, berarti dia udah termasuk bearish nih. Ini lower high pertama, nih lower high kedua ya. Untuk sideways-nya itu ada di saham BBCA. Nah ini bisa jelas sekali ya di sini ya, terlihat nih, ini dia kalau kita mau lihat sideways itu bisa kita kotakin aja nih, karena dia bergeraknya ranging ya, jadi sama aja dengan tuh kita bisa kotakin ya. Itu dia nggak jelas nih arahnya mau kemana nih ya. Nih coba kita bedah strukturnya ya. Itu bisa kita lihat yang pertama nih, dia bentuk badan cangkul, lalu membentuk kepala cangkul ya. Habis itu dia membentuk lagi badan cangkul. Nah harusnya kan dia membentuk kepala cangkul nih, tapi dia malah membentuk badan cangkul nih. Nah ini pun dia tidak tidak berhasil membentuk lower low ya, jadi dia malah bergerak di sini ya. Jadi bisa dilihat ya di sini dia ini bergeraknya ranging nih. Tuh ya. Jadi dia di sini ada low, tapi di sini low juga, nggak ada higher low. Di sini juga nggak ada higher low, jadi bergeraknya ranging nih di kotak atas dan bawah ini. Lalu Koet ada satu contoh saham lagi yang tadinya bearish ke bullish atau bullish ke bearish. Nah ini WIM nih. Ini WIM bisa dilihat ya, ini kan awalnya bullish banget ya, tuh 45 derajat ya naik ya, yang bullish banget. Terus kita bedah strukturnya itu, kita bisa lihat ya, ini dia bentuk badan cangkul ya, lalu kepala cangkul, lalu badan cangkul, lalu kepala cangkul. Kan dia udah bentuk higher high 2 kali, ini higher high, higher high, ini higher low, higher low. Udah 2 kali higher high dan higher low, ini berarti udah bullish dong ya. Tuh ya, dia bentuk lagi higher high ya. Namun di sini harusnya kan dia bentuk higher low lagi nih ya. Nah udah tiga kali ya nih, higher low pertama, higher low kedua, higher low ketiga di sini. Nah ini dia bentuk badan cangkul lagi, harusnya dia membentuk higher low, namun dia di sini bukannya berhenti di sini higher low ya, malah dia turun nih. Malah tadinya harusnya membentuk kepala cangkul, malah membentuk badan cangkul nih. Nah membentuk badan cangkul, lalu dia bentuk kepala cangkul ya. Terus bentuk lagi badan cangkul, terus kepala cangkul ya, nih. Terus bentuk lagi badan cangkul. Nah ini udah 2 kali lower high nih. Ini lower high pertama, lower high kedua. Terus ini juga ada nih lower low pertama ya, lower low kedua. Nih udah 2 kali lower high dan lower low, berarti udah confirm nih. Tadinya dia bearish ya, bisa dilihat ya di sini badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Lalu di sini pas badan cangkul harusnya kepala cangkul, dia malah membentuk badan cangkul nih. Badan cangkulnya bearish ya. Nah ini jadi dari bullish ke bearish. Ini bentuk badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul. Udah bentuk 2 kali lower high dan lower low, berarti udah jadi bearish ya. Lalu udah jadi bearish nih, udah bearish turun. Nah lalu di sini bisa dilihat nih, ketika dia turun nih, kan badan cangkul nih, lalu dia kepala cangkul, lalu badan cangkul lagi, ini kepala cangkul lagi, lalu badan cangkul lagi. Harusnya kan kalau bearish kan dia harusnya bentuk kepala cangkul dong sini kan, habis itu dia turun lagi gitu kan. Tapi malah di sini dia membentuk badan cangkul nih ya kan. Nah ini udah tanda-tanda pergantian tren nih. Jadi dia udah bentuk badan cangkul ya, lalu dia bentuk kepala cangkul. Nah ini udah tanda-tanda nih, dia sudah tadinya harusnya kepala cangkulnya bearish ya, dia malah bentuk badan cangkulnya bullish nih. Lalu dia membentuk kepala cangkul pertama ya kan, lalu dia bentuk badan cangkul lagi nih. Nah ini udah membentuk higher high 2 kali nih. Pertama nih higher high pertama, ini higher high kedua ya, lalu dia bentuk kepala cangkul lagi. Nah ini juga nih udah bentuk higher low kedua kalinya. Ini higher low pertama, higher low kedua. Nah berarti ini udah menandakan tadinya dia bearish ya, turun terus, sekarang dia udah mulai bullish. Nah sekarang dia sedang membentuk higher high. Nah sekarang kita lagi nunggu nih higher low lagi nih. Kalau bentuk higher low lagi, nah itu berarti dia akan lanjut naik terus ya. Jadi ini adalah contoh saham yang tadinya dia bullish, lalu ke bearish ya, lalu udah ke bearish, dia sekarang berubah lagi ke bullish lagi ya, bisa dilihat dari sini. Jadi sebenarnya kalau kita tahu tren ya, kita tuh fokusnya tuh nggak kemana-mana gitu ya. Jadi kalau kita tahu dia sahamnya lagi bullish, nah itu kita fokus beli gitu ya. Sedangkan kalau sahamnya lagi bearish, nah itu kita hindari ya. Jadi kita tuh nggak tuker
Jangan saham bearish malah kita beli ya kan, saham bullish malah kita hindari, itu kan kebalik ya. Jadi semoga dengan mengetahui cara melihat tren ini, kita tuh bisa tahu ya gimana cara pilih saham yang bagus ya. Lalu juga kita tuh tidak salah ya, jangan sampai kita beli lalu sahamnya turun terus, ternyata itu emang lagi bearish gitu trennya ya. Nah, semoga dengan penjelasan Kuwait ini ya, sobat saham semua bisa lebih memahami ya apa itu tren, terus cara menggunakannya ya. Bisa lihat dari badan cangkul, pala cangkul. Pokoknya tren itu dia harus konsisten ya. Minimal kalau misalkan tren itu berubah, dia harus 2 kali ya, 2 kali perubahan, 2 kali lower high atau 2 kali higher low gitu ya, untuk dari bearish ke bullish sama bullish ke bearish. Nah, itu aja ya penjelasan Kuwait ya dalam episode kedua ini tentang tren. Nanti kita lanjut lagi ke episode 3 ya, itu kita mulai masuk gimana sih cara menentukan posisi beli ya, dimana harga yang tepat untuk beli ya. Nanti akan Kuwait coba jelaskan. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa komen, nanti coba Kuwait bantu jelaskan lagi ya. Siapa tahu kalau ada kata-kata Kuwait yang sobat saham semua tidak mengerti, nanti bisa di komen aja ya, coba nanti Kuwait jelaskan bahasa yang lebih mudah dipahami gitu. Jadi jangan lupa subscribe ya, terus nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan materi-materi dari Kuwait selanjutnya ya. Learning is the only way to grow ya, jadi jangan nyerah, jangan patah semangat, terus belajar, dan semoga bisa menjadi trader yang profit konsisten. Makasih.